Haleluya, puji Tuhan. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Kita dipelihara sama Tuhan Yesus sampai hari ini. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kau senantiasa kita alami berjumpa dengan Tuhan. Alami berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah sedikit pun tidak berjumpa dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Standarnya surga. Hidup kita di dunia ini harusnya standarnya kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena kerajaan dunia ini kerajaan ini sudah hancur. Kerajaan dunia ini, mental moral manusia sudah rusak oleh karena intervensi dari iblis dan kerjasama dengan manusia. Maka Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, dikuduskanlah namamu di bumi seperti di surga. Standarnya surga. Oleh itu, untuk standar surga, kita bangun hubungan intim dengan surga, yaitu dengan Tuhan Yesus yang punya surga, supaya hidup kita diberkati. Di dunia diberkati surga sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus besertaku. Tiap hari, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita dipeluk, digandeng, digenggam oleh tangan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Janganlah takut di malam gelap. Haleluya. Yesus besertamu. Di bawah naungnya kau tetap. Oh Yesus besertamu, besertaku juga. Haleluya. Oh Yesus besertamu, besertaku juga. Manis dan senang lindungannya. Penjaga juga, Tuhan jaga kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kakimu rasa lemah, kakiku juga rasa lemah, tetapi Yesus besertamu dan aku. Tanganmu nanti dipimpinnya, tanganku dipimpinnya. Oh Yesus besertamu, Yesus besertaku, beserta kita. Oh Tuhan Yesus besertamu dan aku, kita semua. Manis dan senang lindungannya. Talai penjagamu, Tuhan jaga anaknya, kita semua anak Yesus. Amin. Apa kau sakit dalam hati, Yesus besertamu dan aku. Jangan tanggung sengsara dunia lagi. Oh Yesus Tuhanku besertamu, besertaku. Haleluya. Oh Yesus beserta kita semua. Haleluya.
jaga. Kita semua anak Tuhan Yesus. Amin. Dalam Mazmur 48 ayat 15, sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Tuhan Yesus jaga kita semua anak Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan jaga kita semua anak Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus besar aku. Oh haleluya. Semua Alkitab yang kita bacakan dalam Mazmur pasal 48 ayat 15, Mazmur pasal 46 ayat kedua, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus jaga kita semua anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga kita semua anak-anak Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa janji Tuhan. Hari-hari kita mendapatkan makanan rohani, firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani. Hidup kita bukan ukuran jasmani. Jasmani sehat itu karena Tuhan yang izinkan. Tapi kita membangun hubungan kita intim dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semua, kita bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Hari-hari kita cari makanan surga. Kita mencari makanan mana surgawi. Biar kerajaan Allah datang dalam rumah tangga kita. Kerajaan Allah datang dalam pelayanan kita. Kerajaan Tuhan Yesus datang dalam setiap kegiatan kita. Libatkan Tuhan Yesus. Kalau libatkan Tuhan Yesus, perkara besar terjadi. Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Mohon maaf Bapak Ibu. Hari pertama iya mati, hari kedua. Tapi ingat, hari ketiga Yesus bangkit. Kita sebagai anak Tuhan ada gelombang, ada badai, ada menghadapi ujian, cobaan, tantangan. Hari-hari tidak selamanya kita jalan mulus. Ada kesengsaraan, ada duka. Tapi di balik kesengsaraan, di balik duka, ada janji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Coba kita buka, saudara. Haleluya. Saya dapatkan selalu dalam firman Tuhan. Rum pasal 8 ayat 18, apa dikatakan? Dalam Roma pasal 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kesengsaraan kita tidak sebanding dengan kemuliaan surga selama-lamanya. Kita di dunia ini cuma 70-80 tahun. Setelah itu memang benar. Maka kita minta sama Tuhan, kita senantiasa di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam genggaman penyertaan Tuhan. Karena kalau bersama dengan Tuhan, biarpun duka cita, tapi kalau duka cita oleh karena kehendak Allah akan diganti dengan kemuliaan yang dahsyat dari Tuhan. Oleh itu mari kita melangkah bersama Tuhan. Jangan pernah melangkah di luar Tuhan, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama Tuhan, janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin puji. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur, saya bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya yang sempurna tidak pernah tinggalkan kita. Karena Yesus baik. Yesusku luar biasa. Yesusku dahsyat, ajaib. Puji Tuhan. Mari saya mau buka Yosua pasal 10. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selalu saya menangis. Ucapan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita semua.
Yosua pasal 10 ayat 1-21, demikian firman Tuhan. Setelah itu terdengar oleh Adoni-Sedeq Raja Yerusalem bahwa Yosua telah menabut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangatlah takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedeq Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Auham Raja Hebron, kepada Abirian Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lahis, dan kepada Debir Raja Eklon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lahis, dan Raja Eklon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah ngembung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-mu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengocokkan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengerjam mereka ke arah pendakian di Hebron, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Magadang. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Henom, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di depan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambatnya terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang yang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan orang besar, dia besar sekali antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali. Beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Ayat 21, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita taat setia lakukan firman Tuhan dengan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Karena Bapa setia, Bapa kita dahsyat, terbukti nyata dalam firman Tuhan sudah kita baca. Hidup adalah sebuah peperangan. Hidup tidak pernah berhenti tanpa peperangan. Hidup adalah sebuah perjuangan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan kepada Yosua, kalau hidup kita berdasarkan firman Tuhan, setiap langkah kita kalau ada firman Tuhan, setiap langkah kita kalau ada perintah Tuhan, setiap langkah kita adalah kalau ada penyertaan Tuhan, maka mujizat terjadi. Coba perhatikan di sini. Waktu ada raja-raja, 5 raja punya niat jahat terhadap Yosua akan diserang, tapi karena Tuhan berfirman di ayat 8, berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun yang mereka akan lolos bertahan menghadapi engkau. Ini janji
janji Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Dalam Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawannya? Dahsyat ini kalau ada penyertaan Tuhan. Coba terbukti di sini, Pak. Belum pernah terjadi dari awal kecuali satu-satunya. Di ayat 11, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Coba ini. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Peperangan, silakan kita menghadapi peperangan. Tapi kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Ada kemenangan. Matahari saja dan bulan berhenti, Bapak Ibu. Coba di ayat 12 nih. Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu. Sampai matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ternyata diperintahkan oleh Yosua berhenti. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Jadi setiap kita kalau ada penyertaan Tuhan, kita punya kuasa yang ajaib. Kuasa yang dahsyat kalau Tuhan bersama kita. Oleh itu mari firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Supaya kita semua andalkan Tuhan. Boleh saudara menghadapi cobaan berat. Boleh kita menghadapi perjuangan yang seberat apapun. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan. Lihat Sadra, Mesah, Abednego. Biarpun dimasukkan ke dalam gua dapur api yang 7 kali panas oleh Raja Nebukadnezar. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan Yesus. Tidak satu pun detik titik api pun yang bisa menyerang. Tapi ada penyertaan Tuhan karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan pagi ini membawa kita, mari kita berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus di atas segala kalanya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala kalanya. Karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Saya kasih ayat penutup Ulangan 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jangan gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Tuhan berfirman dalam Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, sebab Tuhan kita Allah besar dan dahsyat. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja di atas segala kalanya. Dalam Keluaran 14 ayat 14 diam, kata firman Tuhan, kamu diam saja, Tuhan berperang ganti kita. Kalau Allah bersama kita, siapa lawannya? Oleh itu hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena kita libatkan Tuhan, kita andalkan Tuhan, maka Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Oh Yesus besertamu. Haleluya. Manis dan senang. Haleluya. Lindungannya, oh lindungannya, penjagamu. Haleluya. Tuhan jaga kita semua, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel.